Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai kasus hukum yang terasa belum adil. Misalnya, ada anggapan bahwa hukum di Indonesia itu masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hal ini membuat kita berpikir bahwa penegakan hukum itu tidak hanya soal aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Oleh karena itu, penting untuk kita itu memahami penegakan hukum dari sisi historis, sosial politik, dan juga kultural. Untuk pengertian umumnya adalah Indonesia merupakan negara hukum yang berarti semua aktivitas negara harus berdasarkan hukum dan kekuasaan semata. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi masyarakat. Sejak dulu juga sudah ada pemikiran bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Ada perkembangan lembaga hukum. Seiring berjalannya waktu, Indonesia juga membentuk berbagai lembaga untuk menegakkan hukum, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan memastikan hukum berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul tantangan dalam menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Lalu di sini ada aspek sosial politik. Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan politik di masyarakat. Dalam kenyataannya masih banyak banget terjadi masalah seperti korupsi, ketimpangan hukum, dan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan kondisi sosial yang ada. Nah, permasalahan nyatanya adalah sampai sekarang masih banyak permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Misalnya masih ada aparat yang tidak profesional, kasus yang tidak terselesaikan dengan tuntas, dan keputusan hukum yang dirasa tidak adil oleh rakyat. Hal ini yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Aspek kultural. Selain faktor hukum dan politik, budaya masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan hukum. Contohnya, seperti rendahnya kesadaran hukum, kebebasan melanggar aturan kecil, atau sikap yang menganggap pelanggaran sebagai hal biasa. Padahal keberhasilan hukum juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip penegakan hukum. Dalam teori, penegakan hukum harus memperhatikan 3 hal utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga hal ini harus berjalan seimbang. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka hukum bisa dianggap tidak adil atau tidak efektif bagi masyarakat. Selanjutnya ada tantangan di era sekarang. Di era sekarang, penegakan hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan pengaruh kekuasaan seringkali membuat hukum semakin sulit ditegakkan secara adil. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan jujur, dan juga memiliki integritas yang kuat. Terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh aturan, tetapi juga oleh sejarah, kondisi sosial politik, dan budaya masyarakat. Untuk menciptakan keadilan yang sebenarnya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat hukum, dan juga masyarakat. Dengan begitu, hukum tidak hanya menjadi aturan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Sekian video presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.